guys, kembali lagi di vlognya Helen kali ini. Sekarang aku bareng temen-temenku nih. Ada Isan dan ada Salwa. Jadi sekarang kita mau kemana guys? Ke Klaten. Betul banget, kita sekarang mau ke Klaten nih. Hah? Tapi Klaten sekarang lagi panas-panasnya. Lah, kok bisa? Kenapa? Gak tau ya. Kayaknya aku tahu deh kenapa. Kenapa tuh? Jadi guys, Klaten ini termasuk daerah Jawa Tengah yang terkena dampak El Nino pada tahun 2023. Nah, makanya sampai sekarang kita masih panas. Kamu tahu berita itu dari mana? Iya, tahu dari mana? Iya, coba. Oke guys, jadi dari berita yang kita baca tadi, tahu gak sih apa yang dimaksud dengan El Nino? Emang apaan, Wak? Nah, El Nino itu adalah fenomena iklim yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Sehingga salah satu dampaknya adalah perubahan iklim. Nah, kalian tahu nggak apa itu perubahan iklim? Mengapa? Nah, perubahan iklim ini mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca rata-rata yang ada di bumi. Penyebabnya salah satunya yang sering kita dengar adalah berkaitan tentang pemanasan global. Terus apa hubungannya dengan El Nino? Jadi, hubungan antara El Nino dan perubahan iklim adalah ketika adanya efek pemanasan global, itu kan suhu permukaan laut itu kan semakin panas ya atau lebih hangat. Nah, itu akan memperkuat dari El Nino itu sendiri, guys. Oh, alah gitu. Betul, dan juga karena kaitan permukaan laut ini lebih hangat dari biasanya, itu tuh akan meningkatkan perubahan dari arus laut dan angin di bagian Samudra Pasifik, bagian tengah dan bagian timur, sehingga itu makin memperkuatlah si El Nino ini terjadi, guys, gitu. Nah, jadi gitu kan tadi kita bahas tentang pengertiannya, sekarang dampak-dampaknya. Nah, El Nino ini bisa memberikan dampak buruk bagi lingkungan kita, bisa menyebabkan kekeringan, banjir, bahkan hingga badai ekstrim yang intens. Nah, apa aja sih penyebab dari El Nino ini? El Nino ini disebabkan oleh satu penyebab utama, yaitu adalah adanya emisi gas rumah kaca. Nah, berikutnya akan kita bahas solusi agar untuk mengatasi El Nino ini. Oke guys, kita sebagai mahasiswa bisa nih mengatasi El Nino dengan cara mengurangi pemanasan global. Nah, kira-kira solusinya kayak gimana ya? Yang pertama, itu dengan cara kampanye ramah lingkungan. Yang kedua, kita bisa mengurangi penggunaan energi, yaitu mengurangi listrik. Dan yang ketiga, kita bisa mengurangi penggunaan plastik loh. Dan yang keempat, kita bisa mengembangkan nih dari kebijakan-kebijakan kampus dengan cara mengembangkan kebijakan kampus hijau. Oke, solusi yang kedua yaitu dari sudut pandang antisipasi ketika badai El Nino itu terjadi. Yang pertama, kita dapat melakukan mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim. Dan yang kedua, bersama pemerintah, kita dapat menyiapkan cadangan air dan sumber daya alam lainnya ketika cuaca masih baik. Oke guys, semoga solusi yang tadi kita bahas tadi tidak hanya untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap El Nino, Tetapi juga dapat menggerakkan hati kita untuk lebih peduli terhadap bumi. Karena our home, our responsibility. See you